Papaku yang ku cinta, kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu kau bersamaku. Papaku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Papaku yang ku cinta, kau segalanya bagiku. Dalam setiap waktu selalu kau bersamaku. Papaku yang ku rindu, tinggal dekat denganmu, mengecap kebaikanmu selamanya. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Sampai selamanya kau baik dalam hidupku, Tuhan. Kau sungguh baik, baik bagiku. Kasih-Mu nyata dalam hidupku. Ku mau setia sepanjang umur hidupku. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Kau sungguh
atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Betapa ku bersyukur atas kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara, saat ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan buka bersama di dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17 begini bunyi firman Tuhan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kata damai sejahtera di sini saudara berasal dari kata shalom, itu artinya komplit ya, yaitu shalom bisa berarti sehat, sejahtera, damai, selamat, makmur, tenang, kepuasan, kebahagiaan ya. Ketenangan itu artinya bisa tenang, damai. Ketentraman dari bahasa aslinya artinya keamanan, keselamatan, tempat berlindung, kepercayaan diri. Nah, kalau saya terjemahkan dengan terjemahan bebas, maka ayat ini berarti jadi di mana ada kebenaran, di situ akan ada kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, keselamatan, kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman, keamanan, keselamatan, kepercayaan diri. Saudara, bacaan Alkitab kita hari ini berbicara tentang perkataan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Yehuda. Yaitu dimulai dari seruan kepada bangsa Yehuda untuk meratapi ladang dan kebun mereka yang melimpah ayat 12. Tanah-tanah kosong yang tak berpenghuni ayat 13a, rumah dan kota yang penuh dengan kesenangan ayat 13b. Nabi Yesaya memperingatkan kepada bangsa Yehuda yaitu tentang kondisi sebenarnya yang ada di tanah Yehuda yang sedang menuju kepada kehancuran, yaitu kota-kota menjadi sunyi, menara dihancurkan rata dengan tanah, hewan-hewan liar ada di tanah-tanah Yehuda. Saudara, kalau kita lihat hal ini tentunya tidak dengan secara tiba-tiba terjadi, tetapi semua ini terjadi karena dosa dan kejahatan bangsa Yehuda di hadapan Tuhan. Kemudian mungkin kita bertanya, sampai kapan ini berlangsung? Dikatakan sampai Tuhan mencurahkan rohnya atas mereka. Itu kita bisa baca dalam ayat 15a. Hal ini bukan berarti bahwa bangsa Yehuda bisa pasif, dengan pasif menunggu Tuhan mencurahkan rohnya. Bukan, mereka juga harus melakukan bagian mereka, mereka harus aktif. Apa bagian yang harus mereka lakukan? Yaitu mereka harus mengejar Tuhan, dalam hal ini mengejar kekudusannya, mengejar keadilannya, dan mengejar kebenarannya. Saudara, bangsa Yehuda harus bertobat dan senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Barulah akan terjadi pemulihan. Di sini pemulihan digambarkan dengan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan kebun buah-buahan itu menjadi hutan. Hal ini menggambarkan betapa lebatnya tanaman buah-buahan yang ada itu.
Saudara, setiap orang pasti mencari kedamaian. Dan bagaimana kedamaian itu bisa diperoleh? Dikatakan dalam Yesaya tadi, kedamaian itu didapatkan ketika ada kebenaran. Ya, jadi kita bisa mendapatkan kedamaian ketika ada kebenaran. Masalahnya sekarang apa itu kebenaran? Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 dikatakan di sana, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di sini jelas dikatakan bahwa Yesuslah sang kebenaran itu. Kalau kita memiliki Yesus dalam hidup kita, maka kita akan memperoleh kedamaian. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 17 dikatakan, "Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran." Menurut ayat ini yang dimaksud dengan kebenaran adalah firman Tuhan. Jadi kita harus selalu menghidupi kebenaran firman Tuhan agar kita bisa memperoleh kedamaian. Apa yang dimaksud dengan menghidupi firman Tuhan, saudara? Artinya hidup kita ini harus sesuai dengan firman Tuhan. Hidup kita harus selaras dengan firman Tuhan. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Bukan hanya menjadi pendengar yang setia akan khotbah-khotbah firman-firman Tuhan. Lalu kita beri kesan, oh bagus sekali firman yang disampaikan. Wah ini untuk saya, ini pas dengan kehidupan saya saat ini. Tapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita hanya mengatakan, oh khotbahnya bagus dan sebagainya. Tapi tidak pernah melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukan itu saudara. Menghidupi firman Tuhan artinya kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Kita harus menjadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Lalu apa kaitannya tadi di ayat Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesuslah sang kebenaran itu. Sedangkan dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Sekarang kita akan baca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kebenaran itu adalah Allah sendiri. Dan firman-Nya yaitu firman yang hidup. Saudara, mari kita lanjut, kita akan baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Dikatakan dalam ayat 31, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Kata tetap dalam firman itu adalah terus menerus tinggal dalam firman Tuhan. Jadi terus menerus dalam firman Tuhan. Artinya kita terus menerus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan selalu berusaha untuk memahami kebenaran firman Tuhan itu. Dikatakan tadi bahwa kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Saudara, seorang murid yang sejati itu adalah murid yang terus-menerus belajar. Dalam hal ini adalah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kata murid itu identik dengan belajar. Jadi selama dia tetap menjadi murid, maka dia akan terus-menerus belajar. Sedangkan kalau seseorang murid sudah berhenti tidak belajar lagi, berarti dia bukan lagi seorang murid. Kalau kita adalah murid Tuhan, tadi dikatakan kita adalah murid Tuhan, maka kita harus terus-menerus belajar kebenaran firman Tuhan. Dan yang perlu kita ketahui bahwa firman Tuhan ini bukanlah pengetahuan atau ilmu yang cukup sekali kita pelajari. Tidak saudara, kita perlu terus belajar terus-menerus tentang kebenaran firman Tuhan. Kita gali lagi, kita belajar lebih dalam lagi. Dan kita minta Roh Kudus menuntun kita, membukakan rahasia tentang ayat ini apa yang terkandung di dalamnya. Pesan Tuhan apa yang ada dalam ayat ini.
Biasanya hal ini saudara dipelajari dalam sekolah tinggi teologi. Nah, kita Gereja Allah Baik memiliki sebuah sekolah tinggi teologi yang disebut Sekolah Tinggi Teologi Parakletos Surabaya. Di dalamnya kalau saudara berkesempatan saudara bisa ikut kuliah di dalam STT Parakletos Surabaya ini. Dan saudara akan belajar Alkitab dari bahasa aslinya. Sehingga kita bisa mengupas ayat per ayat dari bahasa aslinya. Apa arti ayat ini? Apa yang terkandung di dalamnya? Jadi kita bisa benar-benar memahami kebenaran firman Tuhan ini, saudara. Nah, setelah kita belajar memahami kebenaran firman Tuhan, kita harus percaya kepada firman Tuhan. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan ini ya dan amin. Kemudian kita harus lakukan firman ini dalam kehidupan kita. Kemudian dikatakan bahwa kebenaran firman Tuhan inilah yang akan memerdekakan kita. Artinya kebenaran firman itu yang akan memerdekakan kita dari segala macam, dari dosa, dari ketakutan, kekhawatiran dan sebagainya. Jadi saudara, orang yang mau mengerti kebenaran firman Tuhan dan yang mau taat akan kebenaran firman Tuhan ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Saya akan beri contoh sebuah ayat saudara ya. Kita akan gali ayat ini dan kalau saudara benar-benar merenungkan ayat ini, maka saudara akan dimerdekakan dari segala perasaan-perasaan ketakutan dan sebagainya. Sebuah ayat yang tak asing lagi bagi kita yang sering kali kita dengar yaitu Yesaya 41 ayat 10. Dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau kita mau berusaha untuk mengerti ayat ini, maka kebenaran ayat ini akan memerdekakan kita dari rasa takut, bimbang dan sebagainya. Kita mulai dari jangan takut. Kata jangan takut yaitu kata takut dari bahasa aslinya yare, artinya jangan menjadi takut. Jangan menjadi ngeri. Jangan mau ditakuti. Nah ini artinya saudara ya. Jangan takut. Kalau dari bahasa aslinya artinya jangan mau menjadi takut. Jangan menjadi ngeri dengan keadaan di sekitar kita. Kita tahu sekarang kita berada di tengah-tengah pandemi wabah virus corona. Ketika orang mendengarkan berita tentang virus corona ini, virus COVID-19 ini, semua pada menjadi takut. Menjadi ngeri ketika melihat cerita-cerita bagaimana orang yang terpapar oleh virus ini, bagaimana keadaannya. Dan kita menjadi orang yang seolah-olah kita ditakuti dengan berita-berita yang ada. Nah firman Tuhan berkata jangan takut. Artinya jangan menjadi takut dengan berita-berita yang ada sehubungan dengan pandemi ini. Jangan menjadi ngeri dan jangan mau ditakuti. Ya, ini arti dari jangan takut. Sebab aku menyertai engkau. Kata menyertai ini saudara berarti selalu bersama-sama. Jadi kenapa kita gak usah takut, gak usah ngeri, gak usah, jangan mau dibuat takut, jangan mau ditakuti. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan dia selalu mendampingi kita untuk menolong kita. Luar biasa sekali saudara. Saudara, seandainya ada seorang anak kecil yang dia kalau malam-malam hari dia harus buang air seni ke belakang, dia takut sendirian. Dia minta ditemani oleh orang tuanya. Dan begitu ada orang tuanya di sampingnya aja saudara, anak itu akan menjadi tenang. Tidak takut lagi karena dia tahu ada orang tuanya yang nanti akan kalau ada apa-apa akan menolong dia. Dia sudah menjadi tenang, ya, nggak ada lagi ketakutan. Ini baru orang tua duniawi, saudara. Maksudnya yang terbatas ya. Manusia ini kan terbatas, saudara. Manusia ini hidup dalam keterbatasan. Nah, yang menyertai kita, yang berkata pada kita jangan takut karena aku menyertai engkau. Ini adalah Allah yang tidak terbatas oleh apapun juga. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Dia yang berkata kepada kita, jangan takut nak,
sebab aku menyertai engkau. Aku selalu bersama-sama dengan engkau. Aku selalu mendampingi engkau untuk menolong engkau. Luar biasa. Saudara, kalau kita bisa memahami ayat ini baru dari 2 kata ini saja, 2 kalimatnya saja, kita akan dimerdekakan dari rasa takut. Kita nggak akan takut lagi karena kita menyadari bahwa ada Allah Bapa kita yang menyertai kita, yang tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia yang perkasa, yang dahsyat, yang sanggup menolong kita, sanggup melakukan apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia itulah yang selalu bersama-sama dengan kita. Dia itulah yang selalu mendampingi kita untuk selalu menolong kita. Saudara, inilah perlunya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita bisa memahaminya, kita akan dimerdekakan. Dalam hal ini kita dimerdekakan dari rasa takut. Kemudian dikatakan selanjutnya, jangan bimbang. Bimbang ini saudara, dari bahasa aslinya artinya melihat ke sekeliling kita, kemudian kita menjadi cemas, menjadi bingung. Ya, seperti Petrus ketika Yesus berjalan di atas air dan Yesus berkata, coba kamu turun dari perahu, berjalan di atas air. Ketika Petrus melihat ke sekelilingnya, yaitu ombak dan gelombang yang ada, dia menjadi cemas, takut. Nah, begitu juga arti bimbang di sini, saudara. Jadi, kita jangan melihat situasi yang ada di sekitar kita, tapi biarlah kita fokus kepada Allah yang selalu menyertai kita. Jangan melihat situasi di sekitar kita, karena itu akan membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi bimbang, membuat kita menjadi bingung. Jangan melihat keadaan di sekitar kita, tapi terus pandang Tuhan, pandang Dia yang selalu menyertai kita. Dikatakan jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Kita harus selalu menyadari akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Kita harus selalu menyadari akan penyertaannya dalam hidup kita. Berikutnya dikatakan, aku akan meneguhkan. Kata meneguhkan dari bahasa aslinya Amas artinya menguatkan kita. Jadi Tuhan akan menguatkan kita, membuat kita menjadi lebih kuat. Atau artinya Tuhan membuat kita menjadi berani. Berani dalam hal yang baik. Berpikiran teguh, ya, ini artinya meneguhkan. Jadi Tuhan akan menguatkan kita, membuat kita menjadi berani. Selanjutnya dikatakan bahkan menolong engkau. Kata menolong dari kata asar artinya memberi pertolongan, mensupport kita. Jadi Allah akan memberi pertolongan pada kita. Dia akan selalu mensupport kita, memberi dukungan kepada kita. Dan diakhiri dengan kalimat, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kata memegang artinya mempertahankan. Tuhan akan mempertahankan posisi kita. Tuhan akan menggenggam kita erat-erat, saudara. Menggenggam dengan apa? Menggenggam dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Jadi Tuhan gak pernah membiarkan kita, Dia selalu mempertahankan posisi kita. Dia selalu menggenggam kita erat-erat dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin, amin. Dia selalu menggenggam kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah saudara, kalau kita tahu kebenaran ini, maka kebenaran ini akan memerdekakan kita. Tadi saya sudah katakan, memerdekakan kita dari rasa takut. Mungkin selama ini kita menjadi takut ketika mendengar berita-berita tentang COVID-19 ini. Tapi ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan ini, maka kebenaran ini memerdekakan kita dari rasa takut. Sekarang kita sudah ngerti bahwa Allah itu selalu menyertai kita. Jadi kita tidak boleh takut lagi. Karena ada Allah yang selalu mendampingi kita. Ada Bapa yang selalu mendampingi kita. Yang siap untuk menolong kita. Yang selalu menggenggam erat-erat tangan kita. Yang selalu menguatkan kita. Membuat kita menjadi berani. Dan kita tidak perlu lagi menjadi bimbang, bingung, cemas. Oleh sebab itu jangan melihat keadaan di sekitar kita, tapi pandang terus pada Yesus. Pandang terus pada Yesus. Ketika kita fokus pada Yesus, maka kita menjadi kuat. Kita gak akan lagi cemas.
kita tidak akan lagi menjadi bingung dan bimbang, tapi kita akan menjadi damai sejahtera. Karena kita menyadari ada Allah yang selalu bersama dengan kita. Penyertaannya selalu ada bersama dengan kita. Dan dia selalu meneguhkan, mempertahankan kita, membuat kita menjadi berani dan menggenggam erat-erat tangan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Nah, inilah artinya saudara, kenapa kita harus memahami kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita bisa memahami kebenaran firman Tuhan, kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Memerdekakan dari perasaan takut, cemas. Kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan tentang kekudusan, memerdekakan kita dari dosa dan sebagainya. Oleh sebab itu mulai saat ini, biar kita akan menjadi seorang murid yang terus-menerus belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Menggali firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Meminta pertolongan Roh Kudus, atau kalau perlu kita akan belajar di SCT Parakletos Surabaya supaya kita bisa lebih mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran inilah yang akan memerdekakan kita. Saudara, damai sejahteranya yang mengatasi segala keadaan itu akan memelihara hati kita sehingga kita akan tetap tinggal dalam damai sejahteranya. Kita akan terus-menerus merasa damai. Sesuai dengan ayat emas kita hari ini, yaitu di mana ada kebenaran, di situ akan ada kesehatan, kesejahteraan, kedamaian, keselamatan, kemakmuran, ketenangan, kebahagiaan. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman, keamanan, keselamatan, kepercayaan diri. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, siang hari ini Engkau telah menyingkapkan rahasia bagaimana kebenaran firman-Mu itu akan memerdekakan kami. Ketika kami bisa memahaminya dengan betul, bisa memahaminya dengan baik, maka kebenaran firman-Mu ini akan memerdekakan kami. Oleh sebab itu ajarkan kami untuk mencintai firman-Mu, selalu belajar merenungkan firman-Mu, menggali firman-Mu lebih lagi, dan menghidupi kebenaran firman-Mu Tuhan. Maka kebenaran ini akan memerdekakan kami. Terima kasih. Kami percaya Tuhan, sepanjang hari ini kami diberkati berkelimpahan. Sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan Allah yang Maha Tinggi. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha, Yesus datang kembali dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.